lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Huaiyan bukanlah orang kasar yang sederhana atau Sovereign Yu tidak akan mengirimnya ke misi yang begitu penting. Melihat arogansi dan ekspresi wajah Songju, Huaiyan tiba-tiba berpikir mungkinkah Songju masih memiliki harta rahasia yang dia sembunyikan. Huaiyan mulai mempercepat pikirannya. Dalam hal kekuatan pribadi tidak banyak perbedaan antara Songju dan aku. Aku hanya bisa mengandalkan senjata immortal kelas atas, armor kelas atas elixir dan jimat. Jika Songju benar-benar memiliki harta yang kuat, saya tidak yakin saya akan menang. Sekarang Huaiyan terhenti. Jika dia ingin memperkuat posisinya, maka dia harus menang. Tapi jika dia mencoba membuat contoh dari Songju dan malah dipukuli, dia akan segera kehilangan muka dan semua reputasinya hancur. Selalu ada alasan untuk arogan, terutama dari seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Dia telah melihat sebagian dari kekuatanku tetapi masih bisa tetap sombong. Tanpa harta dia tidak akan berani, Huaiyan 100% yakin. Pada saat ini target untuk menampilkan kekuatannya berubah. Huaiyan tidak salah, Songju memiliki harta karun yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Itu adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Senior Lan. Itu juga alasan mengapa Songju menunjukkan begitu banyak keramahan terhadap Qin Yu dan menghormati Senior Lan. Songju tidak ingin menggunakan kartu truf terakhirnya, tapi jika tangannya dipaksa tentu dia akan menggunakannya. Itulah alasan mengapa Songju bisa menjadi sombong. Menunjukkan kesombongan tanpa kekuatan hanya akan menghasilkan lebih banyak rasa malu setelah kekalahan. Itulah mengapa Fang Tian tidak sombong, karena mutiara warisan milik klan naga dan bukan dirinya sendiri. Lebih jauh, bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak yakin dia bisa menang melawan Huaiyan. Sekarang target Huaiyan untuk menampilkan kekuatannya telah berubah menjadi Fang Tian. Hahaha, Sword Immortal Huaiyan tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya semakin keras dan keras, bahkan membuat orang yang lebih lemah pun merasa pusing. Kemudian Huaiyan berhenti tertawa dan menatap Fang Tian dan Songju dengan dingin. Aku adalah satu-satunya utusan alam abadi dan aku masih harus pamer. Kalimat yang benar-benar sombong, tetapi dewa yang longgar hadir tidak bisa membantu tetapi merasa hormat yang tidak terkendali terhadap Huaiyan. Aku mencari kalian berdua untuk tidak memamerkan kekuatanku, tapi untuk bertanya mengapa kau merasa perlu untuk menghancurkan formasi 10 ilusi pembangunan Gunung Qingsu. Semua Xuxianis di benua Tenglong adalah praktisi jalan abadi. Saya adalah utusan alam abadi, tentu saja saya harus membela kepentingan rekan-rekan praktisi saya. Saya mengatakan ini di sini dan sekarang menentang Xuxianis berarti melawan saya dan juga pedang di tangan saya. Suara Huaiyan bergema jauh, semua orang di Gunung Qingsu mendengarnya dengan jelas. Seketika dewa yang lepas semua membuat wajah gembira dan gembira beberapa ribu bahkan mulai bersorak liar. Tapi Fang Tian dan Songju, kalian berdua dengan egois mengandalkan kekuatan kuat kalian dan menghancurkan formasi 10 ilusi pembangunan Gunung Qingsu. Aku hanya ingin berunding denganmu, bagaimana itu tidak diperbolehkan. Huaiyan mengangkat suaranya menyatakan semuanya secara terbuka. Wajah Fang Tian dan Songju sedingin es Qin Yu dan saudara-saudaranya di belakang Songju bagaimanapun berpikir secara berbeda. Kakak Huaiyan ini benar-benar tahu bagaimana mengoceh mulutnya, dia bahkan bisa berubah hitam menjadi putih. Dia hanya ingin pamer tapi sedang melakukan pertunjukan besar. Hovi berkata dengan perasaan iblisnya yang kesal. Qin Yu menjawab, jangan khawatir Fang Tian dan Songju adalah dua ahli top dari alam fana. Bagaimana mereka bisa diganggu oleh ini? Tepat Fang Tian mulai berbicara, Huaiyan, Fang Tian menunjukkan keseriusan di wajahnya. Sekarang kita sudah melakukannya, apa masalah besarnya? Huaiyan, kamu tidak bahagia, tapi Anda adalah Golden Immortal dan bukan lagi pemuda berdarah panas yang baru saja memulai jalur pelatihan. Anda tidak cukup bodoh untuk mengatakan omong kosong tentang keadilan, bukan? Itu hanya berfungsi untuk membodohi anak kecil. Fang Tian berkata sambil tersenyum dingin, jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu, maka katakan saja, tidak perlu bertele-tele. Anda berbicara menyesatkan, hanya membuat saya merinding dan membuat saya lebih meremehkan Anda. Para ahli dari klan naga juga mengikuti pemimpin klan benar. Jika kamu ingin menyerang, maka lakukan secara terbuka. Kenapa banyak bicara?
Apakah ini lelucon atau apa naga hitam? Aoksu berkata dengan dingin. Klan naga semakin angkuh menghadapi ejekan dari klan naga. Huaiyan hanya tertawa ringan, tidak menunjukkan amarah. Saya tidak berbicara tentang keadilan, saya hanya mengatakan saya adalah utusan alam abadi, mereka adalah rekan praktisi immortal saya. Mereka ada di pihak saya, jadi tentu saja saya harus melindungi mereka. Jika seseorang menyentuhnya, saya akan memotong tangannya. Suara Huaiyan menjadi sangat dingin lagi. Pemimpin klan naga, kamu mengerti sekarang? Fang Tian tertawa kecil. Jika kamu ingin menyerang, maka lakukan dengan cepat. Huaiyan tersenyum cerah menanggapi. Jika Anda telah kehilangan kesabaran Anda, maka saya juga ingin melihat berdasarkan apa Anda berani mempermalukan semua Xiuxianis di sini. Mendadak seperti teratai yang mekar, tubuh Huaiyan dikelilingi aura pedang sementara sosoknya berubah menjadi pedang raksasa. Tangan kanan Huaiyan meraih gagang pedang di belakang punggungnya dan perlahan menariknya keluar dari sarungnya. Saat pedang terhunus, aura pedang yang luar biasa meningkat dengan cepat. Fang Tian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, raungan naga keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama Fang Tian menghilang dan naga emas raksasa sepanjang 1000 meter muncul di Gunung Qingsu. Aura agung dan nafas naga emas raksasa memenuhi ruang dan kecuali beberapa kebanyakan orang yang hadir akan merasakan tekanan yang menakutkan. Seni pedang bintang 7 gerakan pembukaan. Suara rendah bergema. Dengan kanan yang menarik pedang menghilang dan secara bersamaan cahaya bersinar terbang menuju naga emas. Pof! Dengan hanya sentuhan ringan dari cakar naga emas 5 cakar, serangan itu menghilang. Huaiyan hanya menggunakan gerakan pedang pembuka untuk melawanku, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Suara Fang Tian keluar dari dalam mulut naga emas cakar 5. Bagus, jika kamu benar-benar ingin merasakan kekuatanku, maka aku tidak akan menahannya lagi. Huaiyan menunjukkan senyum sembrono. Kemudian Huaiyan menegakkan dirinya. Seluruh tubuhnya bergerak seperti pedang yang fleksibel dan pedang abadi. Di tangannya berubah menjadi ribuan gambar pedang. Seni pedang bintang 7 pedang bentuk cahaya. Seperti ilusi mimpi, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengisi ruang udara, lapis demi lapis membentang hingga tak terbatas. Dewa yang lepas di bawah ini tidak bisa menahan perasaan cemas. Pedang manapun bisa membunuh mereka dengan mudah. Naga emas cakar 5 Fang Tian juga merasa bahwa serangan dari Huaiyan ini sangat hebat dan ini baru permulaan. Seketika tubuh naga emas cakar 5 memancarkan cahaya kemasan murni. Dengan konsentrasi cahaya kemasan itu, seluruh sosoknya seperti matahari yang bersinar. Seni pedang bintang 7 penyerapan langit hitam. Huaiyan berkata dengan tenang. Pedang immortal di tangan Huaiyan terbang ke depan sambil menembus langit. Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah udara tiba-tiba mulai berputar sambil bertambah 2 kali ukurannya. Setelah sepertinya mereka telah mencapai ukuran maksimum, mereka menyusut kembali dengan cepat dan sepenuhnya ditelan oleh pedang immortal. Pedang immortal bersinar di dalam auranya menakutkan dan mengeluarkan tekanan yang mengintimidasi. Fang Tian bajingan ini menggunakan teknik rahasianya Song Ju berkata pelan dari bawah. Menghadapi teknik ini, tubuh naga emas cakar 5 mulai bersinar lebih terang menutupi matahari. Pada saat yang sama sosok naga emas cakar 5 menyusut dengan cepat dari lebih dari 1000 meter menjadi 10 meter. Mata Song Ju bersinar cakar kelima naga emas cakar 5. Sampai sekarang naga emas kecil sepanjang 10 meter sebenarnya memiliki 5 cakar naga dengan cakar kelima diposisikan di perutnya. Cakar naga itu berubah lebih besar dan lebih panjang sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang abadi Huaiyan dan cakar kelima dari naga emas 5 cakar bentrok secara langsung. Keduanya memiliki keyakinan mutlak pada teknik rahasia mereka, namun hasilnya pedang immortal terguncang sementara naga emas cakar 5 terbang kembali. Sebuah cahaya bersinar dan hanya dalam beberapa saat naga emas kecil itu berubah kembali menjadi naga emas raksasa yang panjangnya ribuan meter. Bahkan dengan senjata immortal kelas atas kamu hanya sekuat ini. Suara acuh tak acuh Fang Tian bergema dari mulut naga raksasa. Huaiyan juga sangat terkejut, binatang super ilahi benar-benar sesuai dengan nama mereka. Dia hanya berada di kesusahan ke-12 tetapi sebenarnya berani menggunakan cakarnya sendiri melawan senjata immortal kelas atas saya. Dia kalah pada akhirnya, tetapi faktanya dia bisa menghentikan senjata immortal kelas atas saya. Kekuatan tubuh binatang super divine benar-benar menakutkan. Aku mungkin diuntungkan tapi butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Huaiyan,
terus mempertimbangkan dalam pikirannya. Untuk memperkuat posisiku, aku harus memutuskan pertempuran dengan cepat dan tegas. Jika saya terlalu lama efek, tampilan kekuatan saya akan hilang. Pikiran licik muncul di hati Huaiyan dengan jentikan jarinya jimat ungu muncul di tangannya. Fang Tian, menurutmu apakah naga emas 5 cakar begitu istimewa? Cicipi 100 standar paralysing talisman milik saya. Energi Huaiyan mengalir dari tangannya ke jimat ungu ketika cahaya yang menggetarkan menembak ke arah Fang Tian. Wajah Fang Tian sangat memucat. 100 standar paralysing talisman mengenai mantra pembatas di dalam jimat. Itu semakin kuat pembunuhnya, semakin banyak kekuatan yang bisa dilepaskan. Jimat lumpuh 100 guntur itu dibuat oleh Sovereign Yu sendiri. Jika digunakan oleh Sovereign Yu, dia bahkan dapat membunuh level 9 Golden Immortal dengan 100 standar paralysing talisman. Tapi Huaiyan jauh lebih lemah, paling-paling dia hanya bisa membunuh level 3 atau 4 Golden Immortal biasa dengan 100 standar paralysing talisman. Level 3 atau 4 Golden Immortal biasa sebanding dengan level 1 Golden Sword Immortal Fang Tian harus berada pada level yang sama. Menghadapi bahaya mematikan, Fang Tian menelan mutiara warisan ke tenggorokannya. Raungan naga terdengar dan naga emas raksasa itu menyusut menjadi naga kecil sepanjang 10 meter. Namun pertahanan Fang Tian meningkat dengan jumlah yang tak terukur. BU-3M di 100 standar paralysing talisman pecah dan petir berbahaya menghantam tubuh Fang Tian. Tidak peduli bagaimana Fang Tian mencoba menghindar petir yang tampaknya sadar akan berubah arah dan memukulnya tepat di tubuh. 100 petir menyambar dalam sekejap mata. 100 paralysing thunder sisik naga pecah dan darah mengalir. Fang Tian dengan cepat kembali ke bentuk manusia. Mutiara warisan di dalam tubuhnya melepaskan energi yang besar dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya itu hanya 100 paralysing thunder. Jika itu adalah guntur yang melumpuhkan surga, saya pasti sudah tamat. Huaiyan hanyalah level 1 Golden Immortal dan hanya dapat melepaskan sebagian kecil dari fraksi kekuatan itu. Itu sebabnya dia hanya bisa memberikan luka besar pada Fang Tian. Huaiyan suara dingin bergema. Song Ju bergerak untuk berdiri di samping Fang Tian sambil memberikan tatapan dingin pada Huaiyan. Huaiyan, kamu masih utusan alam abadi, namun kamu hanya bisa menggunakan talisman lumpuh 100 guntur untuk menyakiti orang. Ini terlalu lucu. Song Ju tidak bisa lagi menonton. Bagaimanapun Fang Tian sudah terluka parah. Fang Tian mungkin terluka parah, tapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memberikan tatapan dingin yang sama kepada Huaiyan. Kamu bisa melukaiku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Benar-benar sekarang. Huaiyan hanya tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Fang Tian dan Song Ju sangat berubah. Karena sekarang ada 5 atau 6 jimat lumpuh 100 guntur di tangan Huaiyan. Seseorang mampu melukai Fang Tian. Jika ada 5 atau 6, mereka pasti tidak bisa menolak. Aku adalah utusan alam abadi, bagaimana mungkin aku hanya memiliki 1 jimat lumpuh 100 guntur? 100 standar paralysing talisman memang berharga, tapi gak ada artinya bagiku. Jika kalian berdua ingin terus maju, maka saya akan menanggapi dengan baik. Saya mungkin harus menghabiskan beberapa 100 standar paralysing talisman, tapi saya tidak peduli, saya memiliki banyak dari mereka. Kesempatan bagus di belakang. Song Ju, mata Qin Yu bersinar cerah. Jika informasi Paman Lan tentang boneka abadi pedang tidak salah, maka sekarang adalah kesempatan terbaik untuk muncul. Selain itu, Huaiyan ini sangat kaya, dia mungkin memiliki banyak batu suci berelemen kelas atas. Semua dewa yang lepas senang dan melihat Huaiyan dengan kagum. Anggota Chaotich Astral Ocean dan Dragon Clan merasa tidak berdaya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Oh, pedang abadi Huaiyan." "Hahaha, temanku Huaiyan, aku Lan Feng." Awal yang hebat bergema, seorang pria tidak berperasaan dengan pedang abadi di belakang punggungnya muncul di atas gunung Qingsu. Itu adalah Lan Feng. 2 pedang dewa bertemu. Pedang abadi Lan Feng. Ming Liang dan makhluk abadi lainnya terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pedang abadi yang misterius pada saat kedatangan utusan alam abadi akan kembali secara tak terduga. Pedang abadi Lan Feng. Fang Tian dan Song Ju sama-sama merasa kaget di dalam hati mereka. Huiyan Fianxi dari Chaotich Astral Ocean dan Aoksu dan Yansan dari klan naga semuanya terkejut. Hanya saja Qin Yu diam-diam tertawa. Kakak, ada apa dengan pedang Immortal Lan Feng itu? Apakah dia mungkin memiliki sarana untuk berurusan dengan Huaiyan?
Tapi benda 100 standar paralysing talisman itu bahkan membuat pemimpin klan Naga Fontian terluka. Terlebih lagi, Sword Immortal Huaiyan pasti memiliki cukup banyak dari 100 standar paralysing talisman. Hou-Fi berkata melalui akal sucinya Hou-Fi dan Hei Yu tahu bahwa Qin Yu memiliki boneka pedang abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lan Feng sebenarnya adalah boneka itu. Vivi Xiao Hei, apakah kamu masih ingat bahwa Paman Lan pernah memberiku boneka pedang abadi? Qin Yu berbicara menggunakan akal sucinya. Hou-Fi dan Hei Yu menatap boneka pedang abadi. Secara misterius boneka itu melirik ke arah Hou-Fi dan Hei Yu, ekspresinya hampir persis sama dengan Qin Yu. Kakak dia tidak mungkin jika Hou-Fi dan Hei Yu tidak mengerti sekarang, maka mereka benar-benar idiot. Qin Yu menunjukkan senyum tipis bahkan tanpa menjawab Hou-Fi, dan Hei Yu benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Lan Feng, pedang abadi Lan Feng. Kamu adalah Lan Feng yang mengambil diagram penghancur surga milik Sovereign Yu? Kata Huaiyan saat dia melihat ke arah Lan Feng. Setelah mencuri harta karun Anda, tidak ada musuh yang akan kembali dengan senang hati memamerkannya di depan Anda. Lan Feng tersenyum ringan dan terus berbicara, temanku Hua, yang kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Sejauh yang aku tahu, diagram penghancur surga awalnya milik Kaisar Abadi Niang, dan kemudian di rumah abadi 9 pedang 3 buah diagram surga Sundering dibagi antara Yanji dari Istana Yin, Yan Mo dari Klan Naga, dan King Yu dari Stellar Tower, dan bagian diagram penghancur surga yang telah saya peroleh hari ini awalnya adalah milik Qin Yu. Ming Liang yang pergi ke benua Qianlong dan dengan paksa mengambilnya, dan dengan demikian puluhan ribu manusia binasa. Kalian mengambilnya, jadi saya datang untuk mengambilnya dari Anda. Berdasarkan alasan apa Anda mengatakan surga diagram Sundering milik Sovereign Yu? Song Ju menembak bahwa Lan Feng berasal dari sekte Paman Lan. Wajar saja sisi hatinya dengan Lan Feng. Apa yang dikatakan saudara Feng masuk akal, mereka mencuri dari saudara laki-laki muda Qin Yu. Sekarang setelah Lan Feng mengambilnya, dalam hal ini dianggap dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Song Ju berkata sambil tersenyum. Mengembalikannya ke pemilik yang sah? Huaiyan, pendeta Ming Liang, serta makhluk abadi lainnya memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Bagaimana Lan Feng menjadi pemilik sah diagram Sundering Surgawi? Lan Feng membalikkan tangannya dan dari situ muncul lukisan tinta. Sambil tersenyum dia berkata, Tuan, Qin Yu dan saya memiliki beberapa koneksi masa lalu. Mengatakan bahwa ini dikembalikan ke pemilik yang sah dapat diterima. Setelah mengatakan ini, Lan Feng tersenyum dan melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu mengungkapkan ekspresi keheranan yang sangat tepat waktu. Mata Qin Yu dan Lan Feng bertemu. Bro, apakah itu boneka abadi pedangmu? Kenapa bisa bertingkah seperti orang sungguhan? Kata Hou-Fi dengan sangat terkejut. Dia tahu bahwa pedang boneka abadi tidak memiliki jiwa. Bagaimana itu bisa bertindak seperti hidup? Qin Yu berkata melalui akal sucinya, misteri di balik boneka pedang abadi dari Paman Lan bukanlah hal-hal yang seseorang dengan kemampuan saya dapat pahami. Tidak hanya saya dapat membagi perhatian saya antara diri saya dan boneka itu, saya bahkan merasakan pedang abadi boneka adalah bagian dari tubuhku. Hati Qin Yu menyesali boneka pedang abadi benar-benar mistis seperti tubuh jasmani tambahan. Mengembalikannya ke pemilik yang sah, Jika Anda berbicara tentang mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, maka bukankah seharusnya itu dikirimkan kepada saya? Kaisar Abadi Niang adalah salah satu kaisar kuat alam abadi kita. Diagram penghancur surga ini ditinggalkan oleh Kaisar Abadini yang pada akhirnya itu harus diserahkan ke alam abadi. Saya melayani sebagai utusan alam abadi, diagram penghancur surga harus diberikan kepada saya. Wah, Yan dengan tenang tersenyum. Di permukaan Huaiyan memiliki senyuman di wajahnya, tetapi kenyataannya dia sedikit khawatir. Sungguh Ming yang benar, pedang Immortal Lan Feng ini seharusnya menjadi Golden Immortal level 1 atau bahkan lebih tinggi. Huaiyan tidak bisa merasakan betapa kuatnya Lan Feng dengan akal sucinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lan Feng tidak lebih rendah darinya. Pedang musuh abadi yang kekuatannya tidak lebih rendah darinya. Huaiyan percaya bahwa alam mortal sama sekali tidak memiliki dewa emas kecuali dia turun dari alam abadi. Utusan Kaisar Abadi mana dia? Hanya sedikit yang berani bersaing dengan Sovereign Yu. Wah, Yan, dengan cepat merenung, Anda adalah orang dari alam abadi. Apakah Anda percaya saya bukan? Lan Feng berkata sambil tersenyum.
Yan menatap kosong ke arah Lan Feng. Lan Feng tentu saja seseorang yang turun dari alam abadi ke alam fana. Dia tidak bisa membuang waktu untuk memikirkan apakah itu benar atau tidak. Dia pertama-tama harus melihat kekuatannya, dan jika Lan Feng memang kuat, maka dia harus mengambil lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan bagaimana dia akan melanjutkan ke masa depan. Roh yang memancarkan kekejamannya Anda berasal dari alam abadi. Haha, saya keluar dari saluran antara dua alam, semua orang di sini melihatnya. Tidak peduli dari mana Anda berasal, diagram penghancur surga ini diperoleh oleh Ming Liang dan ditawarkan kepada Sovereign Yu. Anda masih berani mencuri harta yang ditawarkan kepada Sovereign Yu. Tidak peduli siapa pendukungmu, mereka tidak akan bisa melindungimu. Yan perlahan mengulurkan tangan kanannya ke punggungnya. Qin Yu yang menonton ini dari bawah memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun corak Sword Immortal Lan Feng dingin. Yan, apakah Anda ingin mengadili bencana dan mempermalukan diri sendiri? Pengadilan bencana dan mempermalukan diriku sendiri. Yan juga tersenyum dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang dikalahkan. Tapi saat ini energi melonjak keluar dari Song Ju yang meliputi 50 ahli astral Chaotich Ocean serta Qin Yu dan saudara-saudaranya. Fang Tian juga melepaskan gelombang energi untuk melindungi ahli klan naga dan pasukan dari Dewa Longgar dengan cepat mundur kembali ke Istana Surgawi. Pedang abadi memadatkan energi ke dalam serangannya. Setelah pedang abadi bersentuhan dengan ahli praktisi longgar yang khas, bahkan kesusahan abadi 10 atau ke-11 akan menguap. Konfrontasi antara dua pedang abadi yang kuat. Utusan surgawi Huayan dan pedang misterius abadi Lan Feng, karena kau tidak berani, mundur tidak sopan jika tidak menemanimu. Tangan kanan Lan Feng dengan malas menjulur ke belakang gagang pedangnya. Dua perilaku pedang abadi itu cepat dan ganas. Di saat yang sama mereka menghunus pedang. Dua aura pedang melesat ke langit. Selain Fang Tian, Song Ju, dan Qin Yu, tidak ada orang lain di tempat kejadian yang dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Fang Tian dan Song Ju dapat mengikuti karena kekuatan individu mereka telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Qin Yu dapat mengikuti karena Lan Feng dapat dianggap sebagai avatar luarnya. Kedua aura pedang itu bentrok. Kedua siluet hampir tidak bentrok sekali, menyebabkan tebasan horizontal dan tebasan vertikal mendarat ke Gunung Qingsu, menciptakan dua jurang yang sangat besar. Jurang itu begitu dalam hingga mencapai jauh ke dalam area bawah tanah yang terletak di bawah Gunung Qingsu. Satu pertukaran dan lebih dari setengah Gunung Qingsu telah dihancurkan. Pada saat ini pedang Dewa Huayan dan Lan Feng, keduanya berdiri di langit. Angin kencang bertiup kedua pedang abadi mereka dikembalikan ke sarungnya. Saat ini Huayan diliputi keheranan dan juga sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pedang penghancur surga, Anda berlatih pedang penghancur surga. Huayan tidak bisa mempercayainya. Lan Feng tersenyum tipis. Heaven Sundering Sword, semuanya memiliki 9 gerakan. Sekarang itu adalah gerakan keempat. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mengalami kekuatan dari 5 gerakan berikutnya. Selanjutnya saya akan benar-benar membiarkan Anda merasakan kekuatan seni pedang penghancur surga. Hati Huayan merasa sangat tercengang. Heaven Sundering Sword Art. Sejak Kaisar Abadi yang binasa diperkirakan bahwa Heaven Sundering Sword Art telah hilang. Dikenal sebagai Sword Art Immortal Offensive terkuat, mungkinkah itu terjadi? Menjadi itu diberikan kepada seseorang. Itu tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Seni pedang biduk Huayan juga dianggap sebagai teknik pedang abadi tingkat atas, tetapi bagaimanapun itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan seni pedang penghancur surga. Dari bawah Qin Yu diam, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Langkah keempat hanya langkah keempat dan 10% dari energi biji suci unsur kelas atasnya dikonsumsi, benar-benar kerugian besar. Tapi tetap saja itu kerugian yang bisa dikelola karena sisanya energi masih cukup untuk menggunakan langkah ke-9. Hari ini adalah investasi yang dalam. Setelah beberapa waktu saya harus memulihkan pengeluaran saya. Sekarang saatnya untuk membiarkan Huayan ini mengerti bahwa meskipun dia memiliki item abadi bermutu tinggi, dia masih tidak akan bisa menandingi Sword Immortal Puppet saya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Di wajahnya Qin Yu masih ingat instruksi Paman Lan untuk menggunakan boneka pedang abadi.
Pedang abadi dibuat dari bahan khusus dalam kata-kata paman. Lan boneka Sword Immortal bisa disebut tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Mystic Immortal akan turun dan mencoba untuk menghancurkannya, diperkirakan bahwa Mystic Immortal ini masih belum dapat menghancurkan boneka Sword Immortal tersebut. Tentu saja semua ini pasti energinya dipasok oleh biji suci unsur kelas atas. Jika tidak ada biji suci unsur kelas atas untuk memberinya kekuatan, tidak peduli seberapa kuat boneka pedang abadi itu, tidak lebih dari sepotong besi tua. Sementara itu, di telapak tangan Huaiyan adalah 100 standar paralysing talisman yang menakutkan. Kulit Fang Tian dan Song Ju berubah beberapa saat yang lalu. 100 standar paralysing talisman melukai Fang Tian dengan parah. Tidak perlu dikatakan bahwa 100 standar paralysing talisman memiliki kekuatan yang cukup besar. Bagi para ahli di sisi abadi yang longgar, ini adalah pemandangan yang disambut baik. The 100 standar paralysing talisman bukanlah sesuatu yang istimewa. Lan Feng berkata dengan senyum. Pucat kulit Huaiyan berubah. Sebuah sinar terang menerangi telapak tangan Huaiyan saat ia mengirim 100 standar paralysing talisman terbang menuju Lan Feng. Saat ini dari bawah para ahli yang tak tertandingi, Cao Tich, Astral Ocean Dragon Clan Longgar, Abadi dan Fusionis lainnya di Gunung Qingsu berdiri dan berbalik ke arah langit untuk menyaksikan konfrontasi antara dua dewa pedang. Secara alami mereka terus mengawasi 100 standar paralysing talisman. Crack! 100 standar paralysing talisman pecah dari dalam jimat guntur dan kilat melesat dan memenuhi udara targetnya, Lan Feng. Setiap petir menembak ke arah Lan Feng, tetapi Lan Feng bahkan tidak berusaha menghindar. Petir memercik ke tubuh Lan Feng, memandikannya di awan bunga. Api ungu terbenam dalam awan. Percikan listrik ini, Lan Feng masih tersenyum. Meskipun beberapa petir terbang ke arah kepala Lan Feng, jubahnya akan terbang dan menghalangi petir berbahaya. 100 petir menyambar, tetapi Lan Feng tetap tidak terluka. Wajah Huaiyan menjadi pucat. Itu bukan karena Lan Feng kuat, tetapi karena Huaiyan menemukan Lan Feng juga memiliki barang abadi bermutu tinggi. Apakah pedang abadi Anda adalah item abadi kelas atas? Huaiyan berkata dengan heran. Qin Yu yang mendengarkan ini dari bawah tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Pada kenyataannya bahkan dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat boneka pedang abadi. Dia hanya tahu bahwa bahkan dia belum pernah melihat bahan itu sebelumnya, namun mereka masih sangat kuat dan tahan lama. Item abadi kelas atas, bisa dibilang begitu? Lan Feng berkata sambil tersenyum. Huaiyan juga bertanya, apakah jubahmu juga item pertahanan abadi bermutu tinggi? Kamu juga bisa mengatakan itu. Lan Feng mengangguk. Kata-kata yang diucapkan Lan Feng sebenarnya adalah kata-kata yang diucapkan Qin Yu. Jubah yang terbuat dari bahan khusus dianggap sebagai item abadi kelas atas. Siapa yang mengajarimu seni pedang penghancur surga? Huaiyan berkata sambil mengerutkan alisnya. Siapa yang mengajariku? Lan Feng merenung sejenak. Sejujurnya aku belum pernah bertemu tuanku sebelumnya. Seni pedang perusak surga ini diajarkan kepadaku oleh saudaraku atas nama gurunya. Ia menerima murid. Kakak lelaki Lan adalah sebenarnya saudaraku. Pada kenyataannya, dia bisa disebut tuanku. Kulit Huaiyan berubah. Anda memiliki saudara bela diri. Bagi Huaiyan, seorang praktisi pedang abadi dari seni pedang penghancur surga sudah menjadi ancaman besar baginya. Karena ada salah satu dari seni pedang perusak surga yang berlatih pedang dewa sudah cukup sulit untuk diterima. Sekarang dia mengatakan dia juga memiliki saudara lelaki yang bela diri. Bagaimana mungkin Huaiyan tidak merasa marah? Benar, selanjutnya saudara bela diri saya Lan juga berada di alam fana. Lan Feng tersenyum cerah. Dia juga di alam fana. Hati Huaiyan bergetar. Lan Feng ini saja sudah cukup untuk membuatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senjata ofensif, senjata pertahanan, dan kekuatan pribadi Lan Feng tidak lebih lemah darinya. Selain itu, Sword Art Lan Feng lebih baik darinya. Huaiyan tidak mengerti tentang Lan Feng ini. Tapi tiba-tiba sekarang ada saudara bela diri Lan Feng yang sebenarnya juga tuannya. Kamu pasti menipuku kan? Huaiyan tersenyum. Membiarkan Golden Immortal level 1 melewati penghalang antar alam sudah sangat sulit. Selain alam iblis dan alam abadi, saya tidak bisa membayangkan siapapun yang mampu membiarkan ahli yang bahkan lebih kuat melewati penghalang antara dua alam untuk datang ke dunia ini. Lan Feng dengan tenang tersenyum. Percayalah apa yang kamu suka. Tapi di bawah Song Ju sedang merenungkan Fang Tian. Lan Feng ini menyebut saudara bela dirinya sendiri saudara bela diri Lan. Mungkinkah senior Lan adalah saudara bela diri Lan Feng ini?
Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Apa yang dikatakan Lan Feng, Song Ju, dan Qin Yu semuanya membantu membangun cerita latar belakang yang salah. Sebuah sekte dengan dukungan yang kuat. Generasi muda sekte ini terdiri dari Qin Yu, Hou Fi He Yu. Generasi yang lebih tua terdiri dari para ahli paman Lan dan Lan Feng. Fang Tian dan Song Ju mulai percaya bahwa sekte palsu ini ada. Huayan, barusan kamu menggunakan 100 standar paralysing talisman untuk menyerang. Apa giliranku untuk menyerang sekarang? Lan Feng tiba-tiba berkata. Dalam satu saat Huayan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Lan Feng melihat ekspresi Huayan tentang hampir melawan musuh yang kuat dan mulai tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bermain denganmu, tidak perlu terlalu tegang. Lan Feng segera melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu, teman kecilku, aku harus pergi sekarang. Tapi setelah beberapa waktu aku mungkin punya masalah. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menanganinya. Masalah apa? Qin Yu berkata menempatkan penampilan keraguan. Fang Tian, Song Ju, dan Huayan juga melihat ke arah Qin Yu. Apa masalah pedang abadi mungkin membutuhkan bantuan Qin Yu untuk menangani? Hahaha, kalau waktunya tiba kamu akan tahu. Lan Feng tiba-tiba bergerak dan lenyap. Adik Qin Yu, menurutmu apa masalah yang menurutmu Lan Feng ingin kamu tangani? Fang Tian berkata dengan keras. Bersamaan dengan itu Song Ju, pedang abadi Huayan keabadian, lepas yang tak terhitung banyaknya. Ahli laut, astral chaotic, dan ahli klan naga semua memandang ke arah Qin Yu. Semua orang ingin tahu persis apa yang Lan Feng ingin Qin Yu lakukan. Qin Yu berkata dengan wajah polos, saya juga tidak tahu. Tapi dari lubuk hatinya Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.